Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Bidan Citra Kulesa Fitri dari Kampus Akademi Kebidanan Borneo Badisar Balikpapan. Jadi di sini saya akan memberikan Ibu KIE tentang kunjungan pertama Ibu dari 6 sampai 8 jam setelah persalinan Ibu ya. Nah, tujuannya itu untuk apa sih Ibu Bidan? Nah, jadi tujuannya itu yang pertama adalah mencegah pendarahan massa nifas karena atonia uteri. Jadi cara kita mencegah pendarahan massa nifas karena atonia uteri itu yang pertama adalah kita akan memberikan ibu oksitosin setelah seluruh plasenta keluar, dan teknik pemijatan rahim yang benar dapat merangsang kontraksi rahim dan mengurangi resiko terjadinya atonia uteri. Nah, lalu kita akan pemantauan denyut nadi ya Ibu. Nah, tekanan darah Ibu, jumlah darah yang keluar secara ketat, dapat mendeteksi pendarahan lebih dini ya Ibu. Lalu yang kedua adalah mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan dan merujuk apabila pendarahan itu berlanjut. Nah, jika pendarahan ibu berlanjut, maka kami merujuk ibu ke rumah sakit. Karena apa? Karena pada tingkat bidan menjalankan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya saja ya ibu. Nah, karena kami juga ingin ibu dan bayinya selamat ya ibu. Nah, lalu yang ketiga itu memberikan konseling pada ibu salah satu anggota keluarga tentang bagaimana mencegah pendarahan massa nifas dikarenakan atonia uteri ya ibu. Nah, itu seperti apa ya ibu cara konselingnya, cara mencegah pendarahan massa nifas tentang atonia uteri itu ibu. Nah, jadi Bu, yang pertama itu adalah jika Ibu nanti kehamilan anak Ibu yang kedua ini, Ibu harus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, caranya ini memang terbilang sederhana ya Ibu. Namun rutin melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala bisa menjadi cara jitu untuk mencegah terjadinya pendarahan postpartum. Nah, itu juga termasuk mencegah terjadinya pendarahan massa nifas dikarenakan atonia uteri ya Ibu. Nah, di sini bidan akan melakukan berbagai pemeriksaan. Nah, Ibu, nantinya itu bidan akan mempertimbangkan faktor risiko dan kondisi Ibu selama kehamilan. Contohnya, bila Ibu pernah mengalami pendarahan postpartum pada kehamilan pertama Ibu, gangguan pendarahan atau golongan darah yang langka, bidan bisa mempersiapkan rencana persalinan yang sesuai untuk Ibu ya. Nah, lalu yang kedua ada lagi nggak Bu Bidan? Ada dong. Nah, yang kedua itu jauhi faktor risiko yang memicunya. Ingat ya, pendarahan postpartum bisa dipicu banyak faktor. Nah, mulai dari indeks massa tubuh yang berlebihan atau obesitas, anemia, kadar kolesterol yang tinggi, hingga preeklamsia. Oleh sebab itu, hindarilah beragam hal atau kondisi yang bisa memicu kondisi di atas. Nah, contohnya itu tuh seperti obesitas tadi kan saya bilang ya Ibu. Nah, bagi ibu yang hamil dengan kondisi bobot tubuh berlebihan, cobalah tanyakan kepada ibu bidan cara terbaik untuk bisa menurunkan berat badan. Nah, sebab obesitas ini bisa menyebabkan kontraktilitas uterus melemah ya Ibu. Nah, kondisi ini bisa membuat proses persalinan berkepanjangan sehingga meningkatkan resiko kehilangan darah yang berlebih atau pendarahan postpartum ya Ibu. Nah, lalu selanjutnya ada pemberian ASI awal. Nah, setelah tubuh bayi dibersihkan dan diperiksa kondisi kesehatannya, ibu bidan atau tim medis akan langsung meletakkan bayi ke atas dada ibu ataupun perut ibu ya. Nah, jika ibu disesar maka ditaruh di atas dada ibu. Jika ibu melahirkan normal itu akan ditaruh di perut ibu. Nah, tubuh ibu dan bayi sama-sama dalam kondisi telanjang. Nah, sehingga bisa terjadi interaksi langsung antara kulit ke kulit. Nah, ini prosedur EMD ya Bu. Nah, prosedur EMD itu adalah proses dengan lama waktu yang tidak sebentar, terutama selama menunggu bayi bergerak mencari puting payudara ibu. Nah, jadi itu pemberian ASI awal ya Bu, yaitu pas waktu saat bayi ditaruh di perut ibu dan dia
dan bayi ibu itu langsung mencari puting susu ibu. Nah, ketika proses ini berlangsung, ibu tidak disarankan ya untuk membantu bayi atau sengaja mendorong bayi agar lebih cepat mendekat ke puting, karena karena bayi ibu itu akan mencari puting susu ibu sendiri. Nah, sebaliknya juga yang sebaiknya ibu lakukan dalam proses IMD adalah sabar menunggu dan biarkan bayi yang aktif bergerak mencari puting payudara Anda. Nah, jadi tuh seperti yang saya bilang tadi, bayi ibu itu pasti bakal mencari puting susu ibu. Nah, biarkan keseluruhan proses interaksi antara ibu dan bayi baru lahir selama inisiasi menyusui dini berjalan secara alami. Nah, proses IMD adalah sebuah tahapan yang dimulai ketika bayi diletakkan di perut atau dada ibu dan selesai ketika bayi melepaskan isapan dari puting ibu. Nah, lalu itu selanjutnya ada hubungan ibu dan bayi baru lahir ibu ya. Nah, hubungan yang pertama yang dilakukan itu adalah yang pertama itu menyusui. Nah, kenapa ibu harus menyusui? Ya, karena cara terbaik untuk membangun hubungan emosional antara ibu dan bayi, apakah bayi menyusu langsung di payudara atau menyusui dari botol. Nah, ibu masih tetap bisa menjadi hal ini sebagai momen indah ibu berdua ya. Nah, lalu itu tidur bersama bayi ibu. Nah, kenapa sih harus tidur sama bayi saya? Kan saya capek nih habis karena saya ini lagi masa nifas. Nah, ini hal yang umum ya ibu dilakukan para ibu di Indonesia. Selain memudahkan jika bayi ingin menyusu, nah hal ini juga bisa membangun ikatan ibu dan bayi gitu. Lalu mempelajari bahasa bayi. Nah, itu bisa membantu orang tua atau ibu memahami apa yang bayi inginkan sebelum si bayi ini bisa bicara. Kapan bayi ini lapar, kapan bayi ini ingin ganti popok atau sudah merasa kesakitan. Nah, hal ini membuat bayi merasa dimengerti dan terlebih secara emosional hubungannya dengan ibu dan bapak ya. Nah, lalu selanjutnya ada menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. Nah, hipotermia itu kedinginan ya ibu. Nah, jadi caranya itu adalah biar bayi ibu tidak mengalami hipotermia atau kedinginan itu, yang pertama itu menutup kepala bayi dengan topi yang hangat. Lalu yang kedua, memastikan pakaian bayi selalu kering, jangan basah ya ibu, karena bayi ini rentan untuk kedinginan. Nah, lalu yang ketiga, menyelimuti bayi saat tidur. Yang keempat, menjaga agar suhu ruangan selalu hangat. Nah, suhu kamar tidak kurang dari 25 derajat Celcius ya ibu. Nah, lalu yang terakhir adalah jika petugas kesehatan menolong persalinan. Nah, jadi yang menolong ibu itu, nah, ia harus tinggal dengan ibu, bukan tinggal bersama ibu di rumah ya. Maksudnya itu jika ibu di rumah sakit, nah maka bidan yang akan mengawasi ibu dan bayi ibu yang baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran ibu, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil ya ibu. Baik ibu, apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan dengan kunjungan pertama dari 6-8 jam setelah persalinan ya ibu? Baik ibu, jika ibu sudah paham, terima kasih.